Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3185-3187. Melihat Dev menuju pasukan kota Raja Mingli, Kuini dan yang lainnya sangat gugup. Nona Gao, Nona Liu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Chen. Tuan Chen akan baik-baik saja. Dia membuat formasi sihir di luar tadi malam. Orang-orang itu tidak bisa menyakiti Tuan Chen. Yulian dengan cepat menghibur Kuini dan yang lainnya. Mendengar perkataan Yulian, Kuini dan yang lainnya merasa sedikit lega. Isya, pergi dan beritahu penjaga untuk memperhatikan, dan bersiaplah menyambut Tuan Chen kembali kapan saja. Kata Yihe pada Isya. Isya mengangguk lalu bersiap. Dev, menggendong Xavier, berjalan perlahan di depan Raja Li. Keduanya berdiri saling berhadapan dengan jarak puluhan meter. Raja Li memandang putranya, yang penuh bekas luka, dan kaki celananya juga berlumuran darah, matanya tidak bisa menahan amarah. Mata Raja Li tertuju pada Dev, ini pertama kalinya dia melihat Dev. Orang yang seumuran dengan putranya ini dapat mengalahkan Penatuaki. Apakah kamu Dev? Raja Li bertanya dengan dingin. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk. Kamu ingin menukar anakku dengan busur Raja Dewa, tapi kamu membiarkan anakku terluka seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Raja Li mengertakkan gigi dan bertanya, menahan amarah di dalam hatinya. Apakah itu terlalu berlebihan? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Saya hanya mengatakan bahwa nyawa putra Anda akan ditukar dengan busur Raja Dewa, tetapi saya tidak mengatakan bahwa dia tidak akan dirugikan. Kamu harus berhenti bicara omong kosong. Sekarang putramu ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mau menukar. Jika kamu tidak mau menukar, maka aku akan menamparnya sampai mati. Beraninya kamu. Raja Li membuka matanya dengan marah, selama ini tidak ada yang berani mengancamnya. Dengan ekspresi jijik di wajah Dev, dia menamparkan wajah Xavier. Plak. Terdengar suara nyaring, dan Xavier menjerit setelah dipukul. Berhenti, kamu berani menghajar anakku di depanku, kamu mencari mati, kamu sedang mencari kematian, kamu tahu. Aura kekerasan dari tubuh Raja Li meledak, menderu keras. Masih mengancamku. Dev memutar matanya, lalu menamparnya beberapa kali lagi. Plak, 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 ah. Xavier berteriak berulang kali setelah dipukuli, menangis, memanggil ayah dan ibunya. Ayah, selamatkan aku, berhenti membuatnya kesal, atau aku akan dipukuli sampai mati. Xavier menangis ke arah Raja Li, apa yang dia inginkan, berikan padanya secepatnya, berikan saja secepatnya. Raja Li melihat Xavier dipukuli Dev sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Dev. Wah, jika anakku hilang, aku bisa membuatnya kembali, tetapi jika kamu membunuh anakku, hidupmu akan hilang. Pergilah, ingat, kamu hidup hanya sekali. Raja Li mengertakkan giginya dengan marah dan mengucapkan kata demi kata. Kamu sangat kejam. Kamu tidak menginginkan putramu lagi. Karena kamu tidak menginginkannya lagi, maka aku akan mengirimnya ke neraka, dan kita tidak perlu bertukar lagi. Dev tidak ingin Raja Li melihat keinginannya untuk mendapatkan busur Raja Dewa. Dia harus mengontrol inisiatif dengan tegas. Xavier, pernahkah kamu mendengar bahwa ayahmu yang kejam tidak menginginkanmu lagi, dia bisa beregenerasi, maka jangan salahkan aku. Ketika kamu sampai di dunia bawah, jika kamu ingin menyalahkanku, itu karena ayahmu yang kejam. Setelah Dev selesai berbicara, bola kekuatan spiritual langsung mengembun di telapak tangannya, dan dia menamparkan kepala Xavier. Dev tahu bahwa Raja Li hanya berbicara seperti ini. Jika Xavier benar-benar tidak penting, dia akan takut. Tidak perlu datang untuk bertukar. Sekarang dia ada di sini, itu membuktikan bahwa Xavier masih memiliki tempat di hatinya. Ketika Xavier melihat bahwa Dev benar-benar akan membunuhnya, dia berteriak kepada Raja Li, Ayah, mengapa ayah begitu kejam? Saya adalah putra kandung Anda. Ibu saya meninggal lebih awal. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Hentikan. Saat Dev hendak menamparkan kepala Xavier, Raja Li akhirnya berteriak supaya Dev berhenti. Telapak tangan Dev hanya berhenti beberapa sentimeter di atas kepala Xavier, dan jika Raja Li terlambat satu langkah, Dev menamparkan Xavier sampai mati. Aku akan menukarnya denganmu. Lepaskan anakku, dan aku akan memberimu busur Raja Dewa. Mengatakan itu, Raja Li mengeluarkan busur Raja Dewa.
Melihat busur Raja Dewa, tanpa sadar mata Dev bersinar. Beri aku busur Raja Dewa dulu, dan aku akan melepaskan putramu. Kamu membawa begitu banyak orang, tapi aku sendirian. Aku tidak cukup bodoh untuk membiarkan dia pergi dulu, kata Dev kepada Raja Li. Kalau begitu aku memberimu busur Raja Dewa, bagaimana jika kamu tidak melepaskan anakku? Raja Li bertanya. Apakah kamu masih punya pilihan sekarang? Kamu hanya bisa mempercayaiku. Jika kamu tidak percaya, maka kita tidak perlu bertukar. Aku akan membunuh putramu dan menggantungnya di menara untuk meningkatkan semangat kami. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Xavier. Jika kamu mengikuti Xavier, kamu harus kembali. Raja Li ragu-ragu, dia tidak berani memberikan busur Raja Dewa kepada Dev secara langsung. Pangeran Li, meskipun Dev sangat kuat, dia hanya sendiri. Mari kita beri dia busur Raja Dewa dulu, dan dia tidak akan bisa melakukan trik apapun. Jika saatnya tiba, kita akan menyelamatkan Tuan Muda dan melancarkan serangan ke kota. Selama kota Kekaisaran Iblis direbut, busur Raja Dewa akan bisa didapatkan kembali. Penatua Qi mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada Raja Li. Setelah mendengar ini, Raja Li mengertakkan gigi dan berkata kepada Dev, baiklah, aku akan memberimu busur Raja Dewa dulu, tapi jika kamu berani mempermainkanku dan tidak melepaskan anakku, aku pasti tidak akan melepaskan kamu. Dan kamu mati tanpa tubuh. Dev tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya dan menamparkan Xavier beberapa kali. Jika Raja Li berani mengancamnya, Dev akan memukuli putranya. Xavier menjerit dan mulai menangis. Ketika Raja Li melihat ini, dia juga marah dan cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan putranya berada di tangan Dev. Melihat putranya dipukuli, Raja Li tidak berani berbicara omong kosong lagi, jadi dia hanya bisa melemparkan busur Raja Dewa ke arah Dev. Dev mengulurkan tangannya dan langsung menangkap busur Raja Dewa. Merasakan aura di busur Raja Dewa, Dev sangat bersemangat. Busur Raja Dewa akhirnya kembali. Dev, aku sudah memberimu busur Raja Dewa, bisakah kamu melepaskan anakku sekarang? Raja Li memandang Dev dan bertanya. Tentu saja, saya adalah orang yang berintegritas. Karena Anda memberi saya busur Raja Dewa, saya akan melepaskan putra Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia melempar Xavier. Melihat ini, Raja Li tiba-tiba melompat, menangkap Xavier, dan perlahan jatuh ke tanah. Saat Dev mengusir Xavier, tubuhnya mundur dengan cepat. Setelah menurunkan Xavier, Raja Li berteriak dengan marah, "Nak, biarkan aku melihat kemana kamu pergi." Raja Li, tidak, pasti ada formasi di bawah kota Kaisar Iblis. Jika kamu mengejarnya sendiri, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi padamu, maka kita tidak akan memiliki pemimpin. Saya pikir kita harus mulai menyerang kota. Begitu kota ini hancur, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Penatua Qi menghentikan Raja Li dan berkata. Raja Li memikirkannya, dan itu benar, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kepung kota sialan ini. Dalam sekejap, puluhan ribu tentara mulai menyerang kota. Yihe berada di menara, menyaksikan puluhan ribu pasukan menyerang kota dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan cemberut, dan memerintahkan bawahannya untuk bersiap. Ketika Dev melihat pihak lain menembakkan pasukan besar untuk menyerang kota, dia bahkan tidak berlari menuju kota Kaisar Iblis, sebaliknya, dia berdiri di tempatnya, diam-diam mengawasi puluhan ribu pasukan musuh. Melihat Dev seperti ini, semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Mungkinkah Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk melawan puluhan ribu pasukan? Tuan Chen, cepat kembali. Melihat ini, Yihe berteriak keras. Dev, kembalilah. Cepat kembali. Queenie dan yang lainnya juga cemas, berteriak keras. Tapi Dev tidak bergerak, dia telah menyingkirkan busur Raja Dewa, dia memegang pedang pembunuh naga yang bersinar di tangannya, dan dia ditutupi dengan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, Dev memiliki aura sedemikian rupa sehingga satu orang dapat berdiri di depan 10.000 orang lainnya, tetapi aura tetaplah aura. Bagaimana Dev bisa menahan serangan puluhan ribu pasukan sendirian? Cepat jemput Tuan Chen. Melihat ini, Yihe hanya bisa berteriak pada Yixia dengan keras. Yixia mengangguk, segera memerintahkan pasukan yang telah disiapkan, perlahan membuka gerbang kota, dan bergegas keluar. Queenie dan yang lainnya juga ingin meninggalkan kota, tapi mereka dihentikan oleh Yihe. Jika sesuatu terjadi pada orang seperti Queenie, Dev tidak akan pernah membiarkannya. Bagaimanapun, ini adalah wanita Dev,
yang merupakan istri dari penguasa Istana Naga Langit, bagaimana Yi He bisa membiarkan mereka mengambil risiko? Yixia secara pribadi memimpin pasukan untuk bergegas keluar dan segera bergegas menuju Dev. Dev, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak cepat kembali? Mata Yixia penuh amarah. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Dev berdiri di sini, tapi itu sangat berbahaya. Jika dia tidak tahu bagaimana caranya pergi, semua pasukan kota kekaisaran iblis yang dia bawa mungkin akan dikuburkan di sini. Mengapa kamu ingin kembali? Apakah kamu tidak ingin membunuh musuh dengan senang hati? Dev memandang Yixia dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya ingin membunuh musuh dengan cepat, tetapi kita memiliki sedikit orang dan kekuatan rendah. Bagaimana kita bisa bertarung dengan lawan? Sekarang kita hanya bisa menghemat kekuatan dan menunda waktu, berharap menunggu bala bantuan. Kata Yixia kepada Dev. Siapa bilang kita tidak bisa bertarung dengan sejumlah kecil orang? Dev memandang Yixia dengan ekspresi main-main di wajahnya, beritahu para prajurit bahwa mereka siap untuk pembantaian, dan beritahu orang-orang di kota Raja Mingli tentang hal itu segera. Prajurit kita di kota Kaisar Iblis juga tidak bisa dianggap enteng. Kamu. Melihat Dev bertekad untuk tidak kembali, Yixia tidak punya pilihan selain menoleh dan memerintahkan, semua prajurit patuhi perintah, keluarkan senjatanya, dan bersiap untuk bertarung. Semakin banyak dari 1000 tentara yang dibawa oleh Yixia. Para prajurit terkenal semuanya mengeluarkan senjatanya, wajah mereka tegas, mata mereka penuh dengan niat membunuh, tanpa rasa takut. Mereka tahu waktunya telah tiba, dan rasa takut tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah bekerja keras. Serang. Ketika puluhan ribu pasukan garda depan di kota Raja Mingli melihat hanya beberapa ribu orang yang menantang mereka, mereka segera meraung penuh semangat dan menyerang ke depan. Dev menatap puluhan ribu pasukan musuh, sepertinya sedang menggumamkan sesuatu di mulutnya. Ketika puluhan ribu pasukan musuh hanya berjarak 100 meter dari mereka, Dev tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan kekuatan naga meledak dari dadanya. Di belakang Dev, cahaya keemasan terus berkedip, menerangi Dev seperti peri. Dengan kilatan cahaya keemasan, gelombang tak terlihat mulai menyapu, menutupi dunia di depan Dev. Gemuruh. Dalam sekejap, semua orang terkejut melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari tanah. Sinar cahaya ini mulai terhubung dengan kecepatan kilat, dan akhirnya membentuk tirai cahaya misterius. Tirai cahaya menyebar dengan kecepatan yang tidak terduga, dan segera mengepung puluhan ribu pasukan musuh. Puluhan ribu pasukan musuh ini diselimuti seluruhnya. Itu sebuah formasi. Memang ada formasi di depan kota kekaisaran iblis. Penatua Qi mengerutkan kening dan berkata, beritahu para prajurit untuk tidak mengacau dan terus menyerang ke depan. Ini hanya formasi pertahanan dan tidak membahayakan. Perintah Raja Li dengan keras. Dia mengira ada formasi pertahanan di luar kota Kaisar Iblis dan tidak ada yang mematikan. Lagi pula, akan terlalu sulit untuk membuat formasi pembunuh dengan formasi sihir sebesar ini. Kalian pasti tahu kalau di dunia dewa dan manusia, hanya ada sedikit master formasi. Untuk membentuk formasi pembunuhan seperti itu, diperkirakan dibutuhkan banyak sumber daya dan koin spiritual. Belum lagi kota Kekaisaran Iblis, bahkan kota Kekaisaran Mingli mereka tidak mampu membelinya. Itu sebabnya Raja Li sangat yakin bahwa formasi yang terbuka pastilah formasi pertahanan. Sebelum perintah Raja Li disampaikan, suara berat Dev terdengar. Pada saat ini, tirai tipis mulai berubah terus-menerus, seolah-olah seluruh dunia terbagi oleh tirai tipis tersebut. Bersambung.